Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Fadil Hermanto dari kelas 2023B. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah teori, yaitu teori feminisme. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya. Feminisme sebagai sistem gagasan adalah kerangka kerja dan studi berbasis luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Sejarah panjangnya merupakan cermin perjuangan mewujudkan keadilan bagi umat manusia. Feminisme menyulut kesadaran umat Islam akan realitas ketidaksetaraan gender. Kesadaran ini membawa pada pemahaman bahwa kerenggangan ketimpangan gender bermula dari disparitas makna teks agama dengan realitas historisitasnya. Perpaduan antara teori feminis sebagai bagian dari teori modern dan kajian Islam atau interpretasi hukum agama kontemporer menawarkan solusi permasalahan kemanusiaan melalui keseimbangan penilaian antara perempuan dan laki-laki. Feminisme atau tokohnya disebut feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Fatimah Sa'i dan dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Setelah mengetahui apa itu teori feminisme, selanjutnya saya akan mengkaji teori feminisme pada sebuah novel. Saya akan mengkaji teori feminisme dalam sebuah novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi. Terlihat dari kutipan novel tersebut, yaitu tokoh Firdaus, saat masa remajanya yang ia habiskan dengan dinikahkan dan ditukar dengan mahar yang sangat mahal. Dalam rumah tangganya, tidak jarang Firdaus mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya karena dia adalah seorang istri dan seorang perempuan. Maskulinitas yang melekat kuat pada tubuh laki-laki membuatnya semena-mena dengan memperlakukan manusia lain termasuk perempuan. Kekerasan atau violence dan mahar yang dikatakan mahal menjadi satu keterkaitan yang nyata. Firdaus yang telah dibeli lewat mahar oleh Sheikh Mahmud akan merasa bebas untuk mengeksploitasi tubuh, seksual, dan hak Firdaus. Patriarki melahirkan kelas superior dan inferior, dan itu yang terjadi pada Firdaus. Kelas interior menjadi tempatnya selama ini karena tubuh reproduksi seksual bukan lagi miliknya, tapi dirampas dan diprivatisasi oleh Sheikh Mahmud sebagai suami dan keluarganya yang menjodohkan dirinya. Tidak hanya kekerasan yang mewarnai kehidupan Firdaus sebagai perempuan, pelecehan seksual kerap kali didapatkan oleh Firdaus dari pamannya sejak kecil. Dilihat dari kutipan selanjutnya pada novel, laki-laki, ayah, paman, kakek, dan sebagainya ialah manusia-manusia yang dengan konstruksi maskulinitas. Paman Firdaus digambarkan di dalam novel ialah seseorang yang terpelajar dan terpandang yang bersekolah di Al-Azhar. Firdaus, si anak perempuan kecil yang tak tahu apa-apa, menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya sendiri. Perlakuan inilah yang nantinya membentuk identitas Firdaus menjadi seorang pelacur. Berdasarkan novel yang telah dikaji, dapat ditarik kesimpulannya, yaitu analisis feminisme radikal dalam novel Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi, terdiri atas kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, dan peran perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Eksploitasi terhadap perempuan meliputi eksploitasi tubuh perempuan dan eksploitasi ekonomi perempuan. Peran perempuan meliputi perlawanan perempuan dan kegagalan perempuan. Kekerasan fisik dialami oleh Firdaus yang dilakukan oleh ayah, ibu, Bayumi, serta Marzuq. Kekerasan fisik juga dilakukan oleh istri paman Firdaus terhadap pembantunya. Kekerasan psikis dialami oleh Firdaus yang dilakukan ayah dan ibunya, Bayumi dan Dia.
Kekerasan psikis juga dialami Firdaus saat mencoba kabur dari rumah pamannya. Kekerasan seksual dialami Firdaus yang dilakukan oleh Muhammadin, paman Firdaus, Bayumi, serta seorang polisi. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh ayah Firdaus terhadap istrinya dan juga dilakukan oleh Sheikh Mahmud terhadap Firdaus. Feminisme radikal, penulis dapat menyimpulkan bahwa perempuan selalu menjadi korban dari budaya patriarki yang selalu menomorduakan perempuan. Perempuan selalu mengalami bermacam-macam tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki. Hal tersebut yang mendorong kaum perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum laki-laki. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.